Hanya saja itu kita menghitung secara manual. Oh iya, kita nambahin ya kan, Yes. poinnya tambah Karena gitu. Tidak istilahnya data yang ada di Bapas Jakarta Pusat ini bisa diakses oleh masyarakat luas ya Bu ya? Bisa. Oh. Permintaan litmas yang masuk itu nanti ada terinformasi ke WA penjamin kalau kita ini tidak memungut biaya atau Halo Sobat Bapas, kembali lagi di Bapas Canggih, Bapas Bincang Pagi Hari. Ruang bincang santai tapi penuh dengan makna seputar program-program luar biasa yang ada di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Bersama saya Debbie dari lantai 2, Zona Inspirasi untuk Bambang Tampan, Coffee Corner, dan Outdoor Class. Nah, Sobat Bapas yang ada di rumah, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Tapi Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat tidak pernah berhenti memberikan inovasi-inovasi yang canggih. Salah satunya adalah Siap BJP. Apa sih Siap BJP itu? Dan apa fungsi serta perannya terhadap insan pemasyarakatan? Yuk mari ikuti perbincangan kita pada pagi hari ini. Nah, Sobat Bapas, hari ini saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh co-host saya, Rizky Analia. Bersama nanti ada 2 orang narasumber kita ya, yang pastinya canggih dan informatif. Makasih Debbie. Nah, kita kedatangan 2 pegawai Bapas Jakarta Pusat. Salah satunya adalah Kasih Bimbingan Klien Dewasa Ibu Siti Prabawati dan Pembimbing Pemasyarakatan Ahli Pertama Mas Lutfi. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mas Ibu Lutfi. dan Mas Lutfi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, kayaknya kita enaknya ngopi dulu kali ya. Boleh Sudah dicicipin? ada sajiannya nih Bu Praba dan Mas Lutfi. Ini sajian dari Coffee Corner Bapas Jakarta Pusat. Khusus dibuat untuk tamu yang istimewa, kopi istimewa untuk tamu istimewa. Supaya obrolan kita hari ini lebih canggih, lebih santai ya. Makin inovasi pokoknya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Mungkin Bu Praba baru pertama kali datang ke Coffee Corner kita di atas. Ini penuh dengan inovasi-inovasi luar biasa. Ada hidroponik juga Bu di sini. Jadi kita ngikutin Bapas Jakarta Pusat juga ya. Iya, betul sekali. Nah, Bu Praba, sebelum kita mulai nih, kan tadi yang sudah kita post informasikan di awal bahwa kita ada namanya inovasi digital yang namanya Siap BJP. Nah, dengar-dengar nih katanya Siap BJP itu berawal dari suatu lomba internal yang namanya cilok isi. Kayak makanan. Jadi ya. lapar deh. Berawal dari cilok isi, benar nggak Bu itu? Iya, betul. Berawal dari cilok isi itu artinya itu cipta lomba karya inovasi. Pada mulanya itu kita membuat untuk menampung wadah-wadah berbagai ide-ide dari pegawai yang mungkin bisa memudahkan kita dalam bekerja. Salah satunya nanti bisa disebutkan oleh Mas Lutfi. Ini salah satu programmernya yang tadinya mungkin saya tidak tahu kalau misalnya Mas Lutfi ini punya potensi. Nah, bakat potensi ya Bu ya. Disitulah kita baru tahu dan ternyata bakatnya luar biasa. Tapi di Cipta Lomba Karya Inovasi ini banyak turut campur dari rekan-rekan yang lain juga, tidak hanya dari Mas Lutfi. Cuman awal mulanya memang dari Mas Lutfi dulu, kemudian berkembang ke rekan-rekan yang lain sehingga terciptalah yang pada mulanya namanya bapasjakpus.com. Kemudian menjadi akronimnya jadi Siap BJP. Apa sih Siap BJP itu? Sistem Layanan Bapas Jakarta Pusat. Sistem Layanan Bapas Jakarta Pusat. Jadi disingkat Siap BJP. Punten nih Bu, ini kan tadi Ibu bilang inovasi ini untuk mempercepat kinerja pegawai gitu ya dalam memberikan pelayanan. Ini benar-benar murni kita untuk memberikan inovasi atau karena memang lagi pengen mengejar program predikat WBK gitu Bu? Enggak, karena memang kita pure untuk memudahkan kita dalam bekerja. Ya bonusnya mungkin sambil untuk penilaian WBK gitu, karena kan kita menciptakan suatu inovasi juga
melihat dari mitigasi resikonya apa, gitu kan ya. Oh, dilihat Iya. mitigasi risikonya juga ya Bu Iya. ya. Hal-hal apa saja yang perlu kita mitigasi resiko, nah nanti itu muncul juga inovasi-inovasinya sih. Wah, ini amal jariah juga nih dari Bu Praba, dari Mas Lutfi ya. Betul. Jadi soalnya memberikan banyak manfaat untuk masyarakat maupun juga dengan si internal pegawai Betul. internalnya sendiri. Terutama gitu. untuk insan pemasyarakatan ya. Benar. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin isinya dari Siap BJP itu penasaran nggak sih apa aja sih sebenarnya yang betul. yang disajikan nih di oleh aplikasi atau dari webnya Siap BJP ini? fitur-fiturnya apa aja? Fitur-fiturnya tuh apa aja sih? Kalau terkait dengan fitur dari inovasi tersebut, jadi inovasi kita itu kan berbasis website ya, website, jadi bisa dikunjungi oleh masyarakat atau oleh pegawai itu di www.bapasjakfood.com. Nah, untuk fiturnya sendiri itu awal mulanya hanya chat, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kebutuhan pegawai, kemudian inovasi yang disampaikan oleh pegawai, akhirnya saat ini punya 13 fitur untuk masyarakat 13 juga ya? fitur, banyak dan juga ya. 9 untuk internal pegawai. Gitu. 9 untuk internal. Mau disebutkan? Boleh? Saya harus lihat catatan ya. Nggak apa-apa, Nggak buat apa-apa. Mas Lutfi Ini bukan boleh. ujian kok. Tenang ya, ini bukan ujian ya Bu ya. Boleh Jadi, contoh-contoh dikit. kan ya untuk fiturnya biar diketahui juga oleh masyarakat. Jadi yang pertama itu untuk fitur masyarakat, yang pertama ada sistem kontrol litmas. Kemudian yang kedua ada Bapas melatih kegiatan kerja atau balaraja. Aja. Yang ketiga itu permohonan izin dan pencabutan. Yang keempat Halo Bapas. Yang kelima menu PPID Bapas. Yang keenam buku tamu digital. Yang ketujuh informasi laporan harian Bapas. Yang kedelapan informasi grafis Litmas. Yang kesembilan pengisian survei IPK dan IKM. Yang ke-10 chat langsung nomor layanan. Yang ke-11 survei internal pegawai. Yang ke-12 informasi standar pelayanan. Dan yang ke-13 kalkulator bimbingan. Nah, itu untuk masyarakat umum atau untuk klien. Nah, untuk inovasi internal sendiri itu ada 9. Yang pertama sistem kontrol Litmas dan TPP atau Fitrol Plus. Kemudian Litmas online terpadu. Kemudian yang ketiga adalah asesmen terpadu. Yang keempat kalkulator penbimbingan klien. Yang kelima form penerimaan klien bebas digital. Kemudian yang keenam form bimbingan klien digital. Kemudian yang ketujuh portal internal. Yang kedelapan buku registrasi digital BKD. Dan yang ke-9 itu statistik Litmas dan klien. Nah, jadi itu 9 fitur untuk mempermudah pekerjaan pegawai sehari-hari. Oh, jadi semua fitur-fitur ini tercakup deh saya jadi tercakup dalam satu website Siap BJP ini ya. Luar biasa sekali. Jadi bisa diakses baik oleh eksternal maupun juga internal pegawai kita juga ya Bu ya. Oh, jadi kita tidak istilahnya data yang ada di Bapas Jakarta Pusat ini bisa diakses oleh masyarakat luas ya Bu ya. Bisa. Aplikasi kita berbasis web. Jadi cukup mudah kalau kita langsung ketik bapasjakfood.com itu langsung paling Keluar. pertama. Oh, wah, sangat mudah ya. Nah, ini kan tadi kan inovasi ini juga selain untuk mempercepat kinerja dari pegawai itu sendiri, kita kan di sini ada punya isu nih ya, klien pemasarakatan kita ini setelah menjalani reintegrasi sosial ini adalah tidak memiliki pekerjaan gitu loh. Nah, salah satunya ada nggak sih solusinya di dalam web ini gitu? Apa yang bisa diberikan kepada klien-klien ini untuk menangani permasalahan mereka, kegundahan mereka gitu loh ketika mereka mau melamar tapi mereka tidak memiliki mungkin kemampuan atau keahlian gitu. Bisa, itu kita ada namanya Balaraja, Bapas melatih latihan kerja. Bapas melatih Latihan kerja. kerja. Itu salah satu fitur kita. Kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Nanti disediakan dari pihak ketiga jenis-jenis pelatihannya seperti apa. Kemudian kan biasanya ada namanya awal itu kayak pemeriksaan administrasi, terus kemudian ada juga pihak ketiga yang sampai dengan wawancara ataupun tes urin. Nah, di situ nanti ada lengkap apakah misalnya dari klien kita ini atau dari masyarakat ini mau mencoba mendaftar. Di situ semuanya terlihat jelas. So, apakah administrasinya lolos atau tidak? Karena kami juga dari
dari Bapas ataupun tim Balaraja ini itu juga bergantung juga dengan pihak ketiga. Jadi segala pengumuman itu nanti kita kumpulkan, kemudian nanti di web itu terlihat apakah Bapak itu lolos ataupun tidak, kemudian apakah lanjut ke tahap berikutnya. Karena memang beberapa pelatihan itu banyak syaratnya, banyak tahapannya yang harus dilewati. Betul. Berarti ini ada kerjasama juga dengan pihak ketiganya ya Bu ya. Oke. Berarti klien dari mana aja bisa mendaftar nih Bu, tinggal klik di Iya, web Bapas bisa. Jakpus itu yang nggak perlu Bisa. datang ke Nggak perlu datang ke sini. sini. Itu sangat memudahkan sekali ya. Luar biasa Nah, sekali ya. itu tapi Balaraja itu programnya gratis nggak Bu, atau apa bayar? ada bayaran nih gitu ikut pelatihan? Gratis dari pihak Gratis. ketiga. Wah, Gratis. luar Ya. biasa. Luar biasa. Karena mahal loh Mbak Dep kalau misalkan kita ikut Betul. pelatihan itu. Kalau misalnya kita mau ikut latihan di luar aja eksternal kan ya Mm-mm. pasti kita at least bayar gitu kan, Betul ada bayar sekali. apa segala macam. Kalau ini bener free Bu. Ya, Pri. Hmm. Kemarin kan kita udah di tahun 2025 nih ada pelatihan aneka minuman, kayak gitu-gitu semuanya dapat sampai dengan bantuan usaha Oh namanya. sampai bantuan usahanya juga di Iya. gak cuma pelatihan tapi dibantu juga loh Ki. Oh Wah. gitu Bu. Apa biasanya Bu kayak gitu? Barang berupa Oh, barang, gitu. tergantung jenis pelatihannya. Pelatihannya. Oh gitu sampai dikasih barang juga ya Bu ya. Luar biasa sekali Luar nih biasa programnya sekali. Balaraja ya. Ya, make up kemarin ya, pelatihan tata rias kemarin ada. Saya juga pengen tuh Oh, kalau wah, iya benar boleh. kan ini ya jadi bisa melahirkan MUA kan Iya. sekarang kan banyak nih ya kan untuk apa pre-wed lah Iya, buat betul. wisuda gitu kan. Mm-mm. Oh tuh sangat bagus untuk membuka lapangan pekerjaan ya Bu ya berarti ya. Oh luar biasa. Jadi itu solusi Mm-mm. dari Bapas Jakarta Pusat untuk kendala atau mungkin kegundahan dari setiap klien Betul. yang mau mencari pekerjaan tetapi tidak memiliki keahlian, belum memiliki Belum keahlian. Nah, disitulah bisa membuka web Bapas Jakpus. Tersedia beberapa fitur. Di situ ada salah satunya adalah Balaraja itu deh. Luar biasa. Nah Ki ada satu juga nih yang tadi saya tertarik nih. Kan tadi Mas Lutfi bilang nih ada fitur yang namanya tracking litmas. Nah, kebetulan nih host dan co-host adalah PK ya kan. Nah kadang-kadang kita bingung nih menjelaskan kepada klien. Suka banyak yang nanya nggak sih Ki? Udah sampai mana litmas saya? Gimana gitu. Betul. Itu bisa dibantu dengan tracking litmas di website Siap BJP. Ya betul Mbak Devi ya. Mm. Ya, jadi untuk salah satu fitur yang ada di Siap BJP yang dapat digunakan oleh penjamin khususnya ya atau keluarga klien itu adalah Citroli, sistem kontrol litmas. Sistem kontrol litmas. Ya, Oke. itu adalah fitur pencarian litmas bagi klien yang sedang mengusulkan integrasi, baik itu pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Nah, jadi untuk proses PB ya, pengusulan PB itu biasanya kan keluarga keluarga klien itu mengajukan PB ke lapas rutan. Nah, Iya betul. nantinya lapas rutan itu akan mengajukan permohonan litmas ke Mm-mm, lapas. betul. Nah, nanti biasanya itu pihak penjamin itu ingin mengetahui apakah litmasnya itu sudah masuk atau belum ke lapas. Nah, Hmm. Mungkin dulu sebelumnya itu penjamin harus bolak-balik nih datang ke lapas. Iya, nanya-nanya kan. Nanya apakah keluarga saya misalkan mau Iya. ditahan di rutan Cipinang atau di lapas Palembang itu litmasnya udah masuk atau belum ke lapas. Iya. Nah, dengan adanya fitur ini mereka tidak perlu datang ke lapas langsung. Hmm. Mereka bisa mengunjungi alamat website kita atau lapas kita, di mana di situ ada menu Citroli atau pencarian litmas, di mana ketika mereka mengklik menu itu mereka bisa langsung menuliskan nama warga binaan atau keluarga mereka. Kan nama tersebut diklik sudah muncul Diklik nama langsung. datanya. Oke. Nah, kalau misalkan datanya sudah masuk, nanti mereka bisa klik dan melihat detail dari data litmasnya tersebut. Oh. Ada namanya, kemudian asal UTT-nya, kemudian nama pegawainya atau nama PK-nya siapa. Jadi mereka sudah tahu nih, oh sudah masuk atau belum. Kalau misalnya yang sudah masuk, nanti ada keterangan tuh dalam proses Udah atau selesai. Oh. Kalau misalkan dalam proses, berarti kan sedang diproses oleh petugas PK tersebut. Dan ketika misalkan sudah selesai, otomatis litmas itu sudah dikirim ke lapas atau rutan. Jadi ketika misalkan statusnya sudah selesai, nah mereka itu bisa memfollow up ke rutan atau lapasnya tuh. Karena udah selesai di bapak. Nah, nerusin nih. Tadi kan Mas Lutfi bilang penjamin banyak yang datang nih ke kantor gitu kan. Terkadang jumlahnya tiba-tiba rame-rame Rame. gitu kan. Nah, Ada itu- apa nih ya iya kan? gitu. Nah, itu
ada nggak sih fitur-fitur juga yang bisa memudahkan bagi penerima di sini terhadap tamu-tamu yang datang gitu di fitur Bapas Cakpus ini? Oh iya. Ya jadi itu juga mungkin salah satu alasan ya dikembangkan juga fitur Halo Bapas teman-teman. Jadi Halo Bapas itu adalah salah satu fitur yang dapat menampung pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari keluarga klien atau penjamin seperti itu. Jadi ketika misalkan mereka melakukan pencarian dan mereka menanyakan gitu, kalau ini statusnya dalam proses terus, kenapa kok tidak dikontak atau tidak dihubungi? Nah mereka bisa langsung menanyakan ke fitur Halo Bapas. Halo Bapas itu Dari tim pengaduan kita, tim humas dan pengaduan itu mereka akan selalu menanggapi pertanyaan yang masuk melalui Halo Bapas. Oh, komplit ya jadinya ya. Kan terkadang ya kendalanya dari penjamin atau mungkin dari keluarga itu adalah susah untuk menghubungi Bapas ya. Kalau misalnya yang terutama mungkin yang jauh-jauh ya Mas itu ya. Dengan Halo Bapas ini dan juga dengan Sitroli ini sangat memudahkan jadinya ya buat keluarga klien ataupun warga binaan yang ingin mengetahui nih gimana sih statusnya dari keluarga mereka yang ada di dalam. Berarti penjamin-jamin sini nggak perlu minta bantuan damkar ya, bisa langsung Halo Bapas lebih cepat ya? dari Halo Bapas. Boleh Iya. sambil dicicipin nih kopinya nih. Oh berarti lebih gercep daripada, bukan lebih gercep ya, kita gercep ya kayak damkar berarti ya. Nah kalau misalkan tamu-tamu ini datang juga ada tadi disebutkan oleh Mas Lutfi juga ada kayak buku tamu digital ya Mas Lutfi ya, mungkin bisa dijelasin tuh Mas Lutfi maksudnya gimana tuh? Jadi buku tamu digital ini sebenarnya kan salah satu tujuannya itu untuk mengubah ini ya cara-cara kerja manual menjadi digital. Karena kan biasanya kan di instansi pemerintah kan kita diminta untuk melakukan digitalisasi itu. Nah dulu itu sebelumnya kan sebelum ada buku tamu digital itu, buku tamu itu masih manual. Jadi mencatat. Nah, kekurangannya itu buku tamu manual itu merekapnya itu agak susah ya, merekapnya susah. Kemudian ketika kita ingin mencari history atau mencari data di hal sebelumnya itu agak susah. Nah makanya akhirnya dibuatlah buku tamu digital. Di buku tamu digital itu ketika ada pengunjung, entah itu klien, penjamin ataupun stakeholder lainnya, mereka bisa mencatat identitas mereka, nomor handphone, kemudian keperluan mereka. Jadi ketika suatu waktu mereka datang lagi, kita lebih mudah tuh untuk mencari track historinya. Oh ternyata misalnya pengunjung, klien atau tamu ini sudah pernah datang nih. Dulu keperluannya apa? Karena hari ini keperluannya apa? Gitu. Jadi itu mempermudah kita sebagai pemberi layanan itu untuk melakukan kategorisasi dan mengarsipkan dari data buku tamu tersebut. Jadi nggak usah repot-repot cari pulpen. Bener. Pulpen kan barang berharga tuh. Betul. Suka nyari-nyari itu pulpen mana buat catat gitu. Sekarang udah nggak seperti itu lagi ya, tinggal ketik aja menjadi tamu dan apa kebutuhannya. Nah historinya itu ada di Bapas Jakarta Pusat. Nah Bu Prabas saya juga ini nih penasaran nih tentang kalau misalnya kan tadi udah dijelasin nih tentang Sitroli, tentang Halo Bapas gitu. Nah, saya penasaran nih kalau misalnya si klien kita ini mau izin nih, mau dia izin keluar kota atau misalnya tiba-tiba dia sakit berat dan dia perlu penanganan. Misalnya saya harus keluar negeri gitu. Kan dia istilahnya prosesnya lagi sakit nih kan ya Bu. Apakah dia tetap harus datang ke Bapas atau diakomodasi juga dalam website Bapas Jakarta Pusat itu Bu? Ada Itu juga ada. Izin luar kota ataupun izin luar negeri kita fasilitasi. Oh itu juga klien kita bisa langsung masuk ke website, ada fitur layanannya juga. Iya. Oh gitu. Oh luar biasa banget. Berarti terkait dengan itu juga ada yang namanya early warning system ya Bu, namanya EWS. Oh ya, EWS kita juga punya program EWS yaitu early warning system. Apa sih itu? Itu satu upaya dari Bapas Jakarta Pusat untuk pengendalian gratifikasi. Jadi bagi surat yang seperti permintaan litmas yang masuk itu nanti ada terinformasi ke WA penjamin kalau kita ini tidak memungut biaya ataupun bebas dari biaya. Tolak pungli. Oke. Situ nanti udah ada WA otomatis. Jadi nanti sebelum pembimbing kemasyarakatan turun ke lapangan itu
penjamin itu sudah mendapatkan informasi itu melalui WA. WA bahwa semua yang kita sediakan itu bebas dari pungutan ya Bu ya. Iya. Oh, luar biasa sekali. Bebas dari biaya. Bebas dari biaya, Bu. Gratis ya. Gratis tis. Nah, ini kan tadi yang dijelaskan adalah fitur-fitur untuk penerima layanan. Nah, sekarang boleh dong di-spill kalau untuk internalnya sendiri ada nggak manfaatnya web ini untuk Ya, buat pegawai lah ya. betul. Apa tuh? Mungkin bisa dijelasin. Untuk pegawai itu salah satunya khususnya untuk PK ya, Mm-mm. pemasyarakatan itu kita ada fitur asesmen digital atau asesmen terpadu. Jadi asesmen ini adalah salah satu fitur yang dapat digunakan oleh PK untuk melakukan asesmen RRI atau resiko Indonesia dan kriminogenik dan juga asesmen ISPN. Jadi biasanya sebelumnya ketika PK itu melakukan asesmen Ya. itu mereka menggunakan pedoman asesmen yang disusun oleh Dirjen Pas. Hanya saja itu kita menghitung secara manual. Oh iya, kita nambahin ya kan, Ya. poinnya tambah Karena gitu. perlu diketahui juga ya bahwasannya asesmen RRI itu kan instrumen yang ada skornya seperti itu. Misalnya Iya. pertanyaan pertama skornya berapa? Iya betul. Nah, pertanyaan kedua kalau misalkan ya skornya berapa? Nah, kalau misalkan kita menghitung manual itu kita jumlahin itu satu-satu. Ada resiko salah hitung ya Bu ya. Jadi kalau untuk kriminogenik itu kan pertanyaannya kurang lebih sekitar 24 ya. Nah, Kasihan ya, apalagi kalau PK-nya matematikanya jelek waktu dulu ya. Sementara mungkin ada kesalahan itu kan yang kasihan keluarga di mana. Oh iya, salah yang harusnya rendah tahu-tahu jadi sedang atau tinggi gitu ya Bu ya. Yang harusnya 8 jadi 20 misalnya Bu. Wah. Nah, jadi dengan adanya ini nanti sistem akan menghitung secara otomatis. Oh, Nah, oke. kalau RRI skornya 7, oh berarti sedang. Kalau kan 5, oh rendah. Nah, nanti PK itu hanya cukup membuka website tersebut dan mengisi dari daftar pertanyaan yang ada, cuma klik aja. Oh, tinggal klik Klik aja, nanti klik simpan, nanti hasil daripada asesmen itu langsung terkirim ke email PK gitu. Berupa apa? Berupa dokumen jadinya. Laporan. Oh, laporan. Udah berbentuk laporan nggak tuh? Sangat memudahkan Canggih. banget ya. Iya. Nah, nanti setelah dikirim ke email, PK tinggal memprint aja dokumen tersebut, nanti dilampirkan ke dalam litmas yang sedang disusun. Wah, lengkap dan akurat. Lengkap dan akurat banget nih. Ya, dan satu lagi nih, ya fitur ini juga bisa diakses lewat handphone. Oh, bisa lewat handphone? Iya, jadi PK ini ketika misalkan litmas nih ke lapas sultan nih, terus misalnya mereka nggak bawa Laptop. Iya. kan bisa menggunakan handphone mereka untuk melakukan asesmen itu. Dan nanti hasilnya atau outputnya tetap sama ada laporan ada instrumen yang asesmen. Luar biasa. Jadi Bapak Jakarta Pusat ini tidak hanya mengakomodasi buat kliennya, tapi juga buat pegawainya ya Bu ya, memudahkan untuk pegawainya dalam melaksanakan litmas gitu. Luar biasa sekali. Nah, Bu Praba, saya kan sempat ngecek nih di fitur-fitur yang ada di website Bapak Jakpus. Nah, saya tertarik nih ada satu yang namanya bimbingan klien digital, Bu. Loh, bisa ya klien itu dibimbing secara digital, itu maksudnya apa sih Bu? Bimbingan digital ini maksudnya memudahkan kita dalam hal misalnya kliennya tidak bisa datang, kita fasilitasi melalui Zoom ataupun video call. Namun pencatatannya secara langsung melalui web kita. Oh jadi nyatetnya bisa di web itu. Iya, jadi kita dapat memonitor kepatuhan klien itu dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kelihatan itu grafiknya nanti per bulan ini apakah si kliennya datang atau enggak. Nanti kita bisa monitor gitu. Seperti itu. Kalau sebelumnya kan kita harus manual nyatet ya Bu ya, kalau misalnya klien datang itu. Berarti kalau bimbingan digital itu kita langsung masukin ke websitenya, langsung ke record, jadi kita bisa ngecek nih klien ini bulan kemarin udah datang apa belum, bulan kemarinnya udah datang gitu ya Bu ya, berarti ya. Semacam buku absen ya, Buku absen. berarti ya. Buku absen. Jadi kita bisa melihat nih misalnya dalam 6 bulan ini kenapa nggak datang-datang, nanti apakah perlu dilakukan pengawasan. Oke. Kalau manual kan kita mungkin datanya kececeran ya Bu ya. Waduh, kita mau cari yang bulan lalu juga mungkin bingung. Tapi kalau lewat bimbingan digital itu kita rapih ya berarti ya. Kelihatan apakah si kliennya datang Datang ke atau- kantor ataupun melalui video call.
seperti itu. gitu Bu. Oh jadi bisa kelihatan ya dia datang langsung ke kantor atau lewat video call gitu ya Bu ya. Bisa kelihatan nanti di buku besarnya. Buku besarnya. Oh, luar biasa sekali. Berarti nggak ada lagi nih klien-klien yang tiba-tiba ting hilang gitu ya. Ketahuan soalnya. Ada absennya setiap bulan. Karena kalau 3 bulan berturut-turut nggak wajib lapor ada konsekuensi lagi ya Bu ya. Ya ada. Betul. Bisa kita lakukan pencabutan tapi dengan catatan kita melakukan pengawasan Pengawasan. dahulu. Jadi sangat memudahkan buat terutama buat PK ya untuk mengawasi sama mengontrol datangnya si klien ya Bu ya. Gitu. Nah, ini kan tadi kita sudah banyak berbincang-bincang nih. Terakhir nih, apa sih harapan dari Bu Praba sama Mas Lutfi ini terhadap inovasi yang ada di Bapas Jakarta betul. Pusat? Karena tadi aja dari 4 bisa jadi 13. 13, Apakah mungkin kan nanti malah jadi 20 dan atau lebih banyak lagi gitu? Harapannya apa nih? Mungkin bisa dari Bu Praba terlebih dahulu. Harapannya sih ini yang sudah-sudah tetap terlaksana, kemudian dapat membantu mengembangkan. Maksudnya mungkin ada fitur-fitur lain yang perlu dikembangkan mungkin bagian apakah. Nah ini dapat memudahkan beberapa pegawai. Sebenarnya tidak hanya beberapa pegawai, semuanya sih ya. Iya betul. Maksudnya tidak hanya masyarakat yang mudah, kita juga mudah Ya. gitu. Mudah-mudahan sih dapat berkembang lebih baik dan yang lama tetap masih ada. Berkontribusi secara nyata ya bagi pemasyarakatan ya Bu ya. Luar biasa Kalau dari sekali. Mas Lutfi, Ya, kalau dari saya sendiri terkait dengan Bapati ini, kedepannya itu kan tugas Bapas akan semakin berat ya, apalagi dengan disahkannya KUHP. Oh iya betul. Nah, di mana nantinya itu Bapas itu kan punya peran penting baik itu pra, pas ataupun pasca gitu ya. Sehingga perlu adanya kepastian hukum. Ya. Kepastian hukum itu salah satunya adalah pencatatan dan dokumentasi yang jelas yang dilakukan oleh Bapas ya. Baik itu oleh PK, oleh struktura, oleh kepala dan lain sebagainya. Karena itu berkaitan dengan hak dari klien itu sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan tidak ada pencatatan yang jelas, maka tidak ada kepastian hukum seperti itu. Jadi misalnya seperti tadi Mbak Dewi bilang ya, ada klien misalnya yang 3 bulan tidak datang nih, nah, sesuai aturan itu kan harusnya ada tindak lanjut nih. Betul. Tapi kalau misalkan kita tidak ada pencatatan yang tidak jelas, Betul. Iya. itu kan tidak ada kepastian hukum. Betul, Pokoknya. benar. Jadi harapannya semoga inovasi ini semakin maksimal di kedepannya dan bisa menunjukkan ke masyarakat bahwasanya Bapak itu menjadi institusi yang turut serta melaksanakan KUHP tersebut. Luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak nih Bu Praba sama Mas Lutfi sudah meluangkan waktunya ya Betul untuk sekali. berbincang-bincang dan sharing dengan kita di podcast Bapas Canggih pada hari ini. Nah, Sobat Bapas Canggih, semoga pembincangan kita pada pagi hari ini dapat memberikan insight dan juga dapat memberikan informasi-informasi baru yang fresh untuk teman-teman Sobat Bapas Canggih yang ada di rumah. Nah, jangan lupa ya, Sobat Bapas Canggih untuk follow kanal akun media sosial Bapas Jakpus di bawah ini. Oke, sampai jumpa di episode Bapas Canggih berikutnya. Dadah!